Ya, Anda masih menyaksikan Sawit Week CNBC Indonesia bersama saya Bramudia Prabowo, dan di segmen kali ini kami masih bersama dengan Ketua Bidang Luar Negeri Gapki Fadil Hasan, Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan juga Lingkungan IPB Sudarsono Sudomo. Kami akan lanjutkan dialognya kembali mengenai usulan dari IPB dan juga Apkasindo yang mana juga merujuk pada dikategorikannya sawit sebagai tanaman hutan. Kalau menurut Anda, Pak Fadil, bagaimana terkait usulan hal ini, terkait yang mana juga nantinya sawit dikategorikan sebagai tanaman hutan? Silakan Pak Fadil. Ya, memang itu sesuatu yang debatable ya, yang selama ini menjadi perdebatan lah. Itu saya kira kita serahkan saja kepada ahlinya, ya kan. Tapi menurut saya itu kita harus go beyond perdebatan tersebut gitu ya. Nah, dalam konteks ini kan memang definisi internasional terkait hutan ini tidak memasukkan sawit itu sebagai tanaman hutan lah gitu kan, sebagai hutan. Jadi memang kalau kita memiliki argumen lain, ya kita harus perjuangkannya itu di dunia internasional sehingga dunia internasional itu mengakui hal tersebut. Nah, tapi terlepas daripada itu, kalau menurut saya yang perlu kita lakukan itu adalah menyampaikan kepada dunia bahwa ekspansi atau perkebunan kelapa sawit itu, ya kan, itu tidak menyebabkan deforestasi, gitu kan. Bahwa ada konversi dari lahan hutan ke perkebunan sawit itu memang ada, dan saya kira ini memang tidak terhindarkan, dan itu terjadi di masa yang lalu. Tapi jumlahnya itu sangat kecil sekali, kan ada penelitian yang dilakukan oleh Peter Gurmaso dan kawan-kawan yang dikomisioning oleh RSPO menyatakan bahwa konversi hutan primer ya, hutan primer virgin forest kepada sawit itu hanya berkisar 4% gitu, ya kan? Nah, jadi kebanyakan sawit itu berasal dari degraded forest ya, jadi lahan-lahan kawasan hutan yang sudah terdegradasi ataupun dari perkebunan lainnya atau dari pertanian lah ya, secara luas gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus memastikan bahwa upaya-upaya kita yang selama ini kita lakukan itu telah berhasil menekan deforestasi tersebut ya. Dan ini secara internasional sudah diakui ya, terutama dalam 2 atau 3 tahun terakhir ini. Jadi kita memang ada dalam arah yang benar gitu dalam konteks deforestasi ini. Nah, sehingga kalau misalnya ada negara yang mengategorikan kita sebagai high risk terhadap deforestasi ini, itu tidak sesuai dengan kenyataan, dengan tren yang ada di negara kita sendiri ya. Jadi memang itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu juga harus menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit ini dikelola secara sustainable ya, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dan menginternalisasikan aspek lingkungan ini ya di dalam dalam praktek-prakteknya. Misalnya kita konservasi HCV gitu, high conservation value, dan berbagai aturan-aturan untuk memastikan bahwa aspek lingkungan itu ya diperhatikan, itu harus menjadi bagian daripada pengelolaan sawit sekarang dan ke depan itu. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa perkebunan kelapa sawit ini tidak sustainable, tidak berkelanjutan, merusak lingkungan, itu udah nggak betul lagi gitu loh. Kita ini sudah sekarang punya ISPO, punya RSPO, ya kan? Ada UNSPO, ada ISCC, itu semua adalah standar-standar atau skema-skema keberlanjutan yang sudah diakui dan diterapkan di Indonesia, sehingga sawit kita itu memang sustainable, di mana lingkungan ini menjadi
pertimbangan utama dalam praktek-praktek pengelolaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Jadi saya kira itu yang penting gitu loh. Oke. Instead of misalnya kita berdebat tentang masalah definisi hutan dan seterusnya itu. Oke, bisa jadi bargaining power juga begitu ya di mata Uni Eropa begitu Pak Fadil. Saya tentunya juga akan ke Pak Gulat. Pak Gulat, andai kita amati memang pemerintah sudah bolak-balik begitu ya ke Eropa untuk melawan ataupun fight terhadap UU anti deforestasi ini. Sebetulnya kalau dari Apkasindo sendiri, upaya apa yang dilakukan tentunya untuk melawan undang-undang anti deforestasi yang mana juga banyak berdampak pada petani sawit kita? Baik, saya sepakat yang dikatakan Prof. Sudarsono tadi ya, itu benar itu. Ngapain kita urusi negara lain buat undang-undang? Apakah kita mau juga negara lain ketika kita membuat undang-undang cipta kerja diganggu oleh negara lain? Tentu tidak. Nah, apa bedanya dengan Uni Eropa? Oleh karena itu, kami melihat bukan begitu, bukan saya katakan tidak ada guna, tetapi akan lebih tepat kalau kita justru membuat strategi yang saya sebut tadi 1, 2, 3, 4 tadi. Nah, Uni Eropa itu adalah cara mereka melindungi masyarakat atau petani yang ada di 27 negara. Karena mereka juga penghasil minyak nabati. Dan apalagi mereka sekarang sudah masuk ke fase krisis ekonomi Uni Eropa. Tentu hal yang wajar dan itu harus mereka lakukan. Kalau enggak itu bubar itu Uni Eropa karena merasa tidak dilindungi oleh semacam persatuan negara-negara Uni Eropa. Yang harus kita lakukan adalah, saya sebut tadi, yang pertama adalah menambah pasar. Kemarin sudah dibilang Pak Luhut ke Afrika. Ya. Yang kedua adalah kita harus move on lah, hijrah. Dan Indonesia sudah berada pada jalan yang benar, kata Pak Fadil tadi. Kita sudah berada pada track yang benar. Pak Luhut melalui timnya, Satgas Tata Kelola Hutan, sudah membuat beberapa regulasi. Dan itu tidak pernah keluar dari seorang pejabat negara ini yang mengatakan diputihkan. Apa mau dicabutin satu-satu sawitnya. Itu kata tim Satgas daripada pemerintah. Tidak pernah terjadi seperti itu. Tidak pernah satupun pejabat negara ini yang berani ngomong begitu. Udahlah, kita move on, hijrah dengan menjelek-jelekkan kemolekan daripada Indonesia. Yang kedua adalah kita harus meningkatkan serapan domestik. Meskipun serapan domestik ini sangat dibenci oleh negara-negara pembutuh CPO. Itu kita jangan bohong bahwa mereka sangat tidak menyukai dengan B30, 35, B40. Karena itu akan mengganggu ketahanan pangan dunia. Bukan Indonesia, dunia. Karena akan terjadi kenaikan harga daripada minyak nabati. Itu pasti. Yang selanjutnya adalah kita harus memindahkan, melihat bahwa yang diminta Uni Eropa itu nggak banyak kok. Jadi jangan dianggap 47 juta ton produksi CPO Indonesia akan terdampak. Nah ini yang sangat merugikan kami petani sawit. Benar bahwa itu tidak satu-satunya mengakibatkan rendahnya turunnya harga CPO dunia. Tetapi jangan salah, itu sudah menjadi isu yang dipermainkan. Coba lihat tender KPBN. Yang selalu seperti main-main, naik 500, turun 1.000, naiknya cuma 50 perak, 150 perak. Ini akan menjadi mainan. Nah itu yang sangat dirugikan. PTP yang ada di holding PTP tadi juga sangat rugi. Makanya saya setuju dengan strategi pemerintah PAMKO. Itu adalah benar. Jangan kita menjual CPO, robah menjadi produk turunan. Nah ini ya sudah benar apa yang dilakukan pemerintah. Kita jangan bernostalgia dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Tetapi kita harus ke depan, move on, mengatur strategi. Saya perlu mengatakan, EUDR itu bukan hambatan, tapi peluang kita untuk lebih baik melalui tata kelola yang benar di dalam negeri. Tidak usah kita campuri undang-undang mereka, kita atur strategi. Kami petani sawit pasti berada di gerbong yang tentunya harus menyelesaikan permasalahan kami seperti yang kata Pak Luhut. Putihkan. Kalau ada nggak setuju, tentu dia adalah bukan warga negara Indonesia. Karena dia juga penikmat sipil 24 jam bersama sawit selama ini. Oke, baik. Berarti memang Apkasindo bersikap untuk tidak banyak ikut campur begitu ya terhadap undang-undang di Uni Eropa terkait anti deforestasi dan juga mencari peluang dan juga strategi di sana justru. Terima kasih banyak Pak Fadil Hasan, Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI, dan juga Pak Gulat Manurung tentunya Ketua Umum Apkasindo, serta Pak Sudarsono Sudomo selaku Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB atas diskusi yang sangat menarik di pagi hari ini. Sukses dan sehat selalu pastinya untuk Anda. Dan demikian akhir dari segmen Sawit Week, kita kembali ke Squawk Box CNBC Indonesia.